Harapan publik begitu besar, Presiden Joko Widodo mampu melahirkan kabinet terpercaya. Publik juga berharap Presiden Jokowi menggunakan hak prerogatifnya tanpa banyak direcoki berbagai pihak. Hak prerogatif memang, tetapi ada 3 kekuatan begitu kata Mas Hedi itu tadi. Yang bagaimanapun juga kan Pak Jokowi nanti yang akhirnya harus bertanggung jawab atas semua itu. Bang Don. Ya, ada yang memberitakan bahwa Jokowi itu galau. Ada yang mengatakan agak bingung. Ya. Ada yang kemudian secara halus mengatakan harus menggunakan hak prerogatif secara optimal begitu. Iya, karena banyak sekali tekanan. Tetapi menurut begitu, saya kan? sih kalau jadi presiden itu tidak seperti itu gambaran bahwa pasti pusing, kita urus newsroom aja pusing, apalagi urus yang lebih besar seperti ini gitu. Tetapi yang ingin saya katakan adalah kalau lihat rangkaian cara kerja seorang Jokowi, kita akan tahu misalnya di DKI juga kan tidak ada betul-betul bintang yang sebetulnya jadi siapa gitu. Tapi kan melalui lelang jabatan akhirnya ditemukan. Tapi bagi saya yang paling prinsip untuk dia itu adalah yang bisa dijangkau adalah bahwa saya harus mencari orang yang bersih. Saya rasa itu tesis awalnya. Duluan, ya. Makanya KPK, karena itu KPK kan akan lebih valid datanya ketimbang membuat fakta integritas. Kedua, PPATK itu kan menelusuri dana rekening itu sampai ke anak dan istri. Karena korupsi selama ini kan itu pencucian uang kan model seperti itu. Bahkan tadi ada yang beredar seorang calon yang kemudian diketahui misalnya dapat uang dari mana gitu, tidak jelas, tidak sesuai dengan profil gaji dan seterusnya. Langsung dicurigai bahwa ini ada indikasi ini pencucian uang dan kemudian tidak masuk jadinya. Kan hal-hal seperti itu yang menurut saya paling awal. Karena apa? Publik itu memang menghendaki, mungkin orang tidak perlu terlalu pintar tetapi capable untuk bekerja, tapi kemudian bersih, itu aja. Tidak perlu terlalu pintar tapi harus bisa bekerja sama juga. Karena dan banyak yang pintar tapi korup. Nah, kalau saya sih kita lihat rekam jejak beliau aja di Solo dan di Jakarta, memang nggak pernah milih orang dengan cepat kok. Di Jakarta tuh lama sekali pilih jajaran di bawahnya. Sesuai dengan statement tadi, kita mau secepatnya, tetapi juga hati-hati, gitu kan. Udah kayak bank saja, hati-hati. Saya kira itu cara Pak Jokowi ya. Orang boleh berkata bahwa saya punya pendukung Pak Jokowi di sini, pendukung Pak Jokowi di sebelah sana. Saya kira orang boleh berharap bahwa Pak Jokowi mesti menggunakan hak prerogatifnya. Jangan terlalu banyak dicampuri oleh pihak-pihak yang lain. Tetapi Pak Jokowi ini kan punya caranya. Kalau yang satu itu kan ada WO ya. Pak Jokowi juga WO gitu. Apa itu? Pak Jokowi, kalau yang satu walk out, Pak Jokowi ini way out gitu. Jadi kalau banyak yang bilang bahwa tolong dong kasih tahu ke Pak Jokowi, kasih masukan ke Pak Jokowi supaya nggak dapat intervensi ini itu. Saya bilang Pak Jokowi itu pasti lebih tahu ketimbang yang orang-orang kira untuk memberi masukan ke beliau. Gitu. Tetap ada caranya dia. Tetap ada tiga kekuatan begitu kan? Ada Ibu Mega, ada Pak Jokowi, ada Pak JK. Realitas politik memang seperti itu. Harus kita akui ya. Kita nggak usah munafik ya. Karena tapi meskipun begitu, semuanya toh nanti di tangan Jokowi semua. Betul. Gitu. Persoalannya bagaimana kemudian Pak Jokowi menghadapi Ibu Mega dan Pak JK? Itulah seninya seorang pemimpin seperti itu. Bagaimana mendekati dua orang yang usianya lebih sepuh dari presiden itu kan. Senior ya. Itu tentu saja tidak gampang ya, tidak langsung hantam kromo kayak gitu. Mesti pelan-pelan kita untuk meyakinkan. Tapi saya yakin diulur-ulur itu juga dalam rangka adalah mematangkan pilihan dia yang ideal gitu. Dan ada orang yang akan berguguran dalam waktu 1-2 jam. 1-2 jam. Tetapi kalau ragu pada Jokowi, orang seperti Pak Prabowo yang lawan politiknya aja bisa ketemu. Bertemu. Ibu Mega kan dia bisa undang makan di situ dan seterusnya. Menurut saya sih cerita 1-2 hari. Ada satu hal lagi Pak Don, apa yang disebut diplomasi meja makan. Jadi beberapa hal yang kasus di Solo kasus berat diselesaikan sambil dengan makan 50 kali diundang di Solo. Kemudian di Jakarta Jor V2 itu tahun nggak selesai dalam hanya 15 hari. Orang diajak makan, ini penting loh buat negara dan sebagainya. Dia bisa selesaikan itu. Artinya ini menurut saya ini capital, ini modal buat Pak Jokowi untuk mendapatkan WO tadi itu. Cuma kalau kita tanya ke Mas Bambang, ini tanda bahwa kita masih harus optimis atau gimana, Mas? Kalau saya lihat gini ya, kalau saya lihat kabinet tuh kita bagi ada 3 kelompok lah paling nggak, atau 4 kelompok ya. Kelompok pertama yang makroekonomi. Saya kira makroekonomi nama yang beredar nggak terlalu buruk lah ya. Tapi yang problem nih kan sektor penerimaan negara. Itu kita ngomong ESDM, ya kan? Kita ngomong BUMN. Itu nama-nama yang beredar
masih rawan, menunya tidak menarik gitu ya. Menunya tidak menarik. Kalau yang kecil-kecil itu oke lah, orangnya nggak terlalu kinclong asal bersih. Nama yang beredar oke. tidak menarik karena Nah, banyak orang pakai kemudian di di situ. sektor Polkam, Ya. memang harus orang yang bersih dari pelanggaran HAM, mau tidak Dan mau. ini question ya, Mas Bambang? Nah, dan ini question mark di sini. Oke. Karena orang-orang yang menunya juga penuh dengan orang-orang Yang beredar rekam itu- jejak HAM-nya itu tidak menarik. Iya, tapi memang Jadi saya pikir kalau saya boleh usul Mas Masih ada Jokowi, waktu. Tetap kirimlah list ke itu juga Komnas HAM. ke Komnas HAM. Buat biar dicoretin sama Komnas HAM mana yang itu. Kembali lagi ini kita berspekulasi karena bahkan Pak Jokowi sampai malam ini pun belum mengumumkan. Iya. Iya. Oh, iya. dan Pak JK Justru itu tenang-tenang saja. kita harus menyampaikan ini gitu ya. Iya, Pak JK mengatakan sebenarnya hari Senin gitu. Masih ada waktu kan, Mas? Hari Senin, hari Selasa, yang kemarin kan hari Selasa lalu dia bilang besok pagi gitu kan. Oke, iya. Artinya Yang Mas ini Edi, masih aja tarik ulur. Saya yakin kok masih dikoreksi di yang Mas Bambang nggak puas di Komnas HAM. Komnas HAM, enggak di pertahanan ya. Di pertahanan di SDM ini semua orang kan belum merasa puas ya. Kok itu saja yang kayak nggak ada orang lain gitu kan ya. Di SDM kok itu lagi gitu kan. Di SDM itu lagi kemudian Enggak, sebetulnya yang itu lagi pun kita udah tahu mana yang bersih, mana yang nggak bersih. Gitu. Iya. Nah, saya gini lah Mas ya. Kalau saya sih berharapnya itu, yaitu tadi ke yang Polkam lolos dari Komnas HAM. Yang ini yang bagian keuangan lolos KPK, PPATK. Kenapa ini penting? Karena nanti kalau ternyata toh masih terbukti salah juga, kan Jokowi nggak salah sendiri. Ya, ini kan udah Komnas HAM udah ikut, KPK udah ikut, PPATK udah ikut. Kalau ada gitu loh. masalah juga jadi Sejak ya. awal jangan memikul liabilities lah ya. Iya. Kira-kira begitu lebih bagus kan. Dan saya kira saya juga mungkin pikiran saya aja. Saya juga menduga bahwa inilah buying time yang digunakan 1-2 hari. Bahkan bisa digunakan waktu 1 jam pun itu akan dilakukan. Dan menurut saya pada ujungnya yang betul-betul akan duduk di situ adalah Jokowi JK. Oke, karena dalam bayangan saya kan ada orang yang disokong oleh sponsornya siapa Itu di betul. belakang begitu dengan kemudian ada tim yang sebelah sini. Ada semua endorsernya, tetapi Iya. ujung-ujungnya kan KPK gimana, Iya. PPATK gimana, mestinya kepolisian juga, kejaksaan gimana. Termasuk Mas Bambang punya saran tadi itu, Komnas HAM Komnas gimana. HAM. Iya. Kita pun setuju itu karena kita juga tahu di masa lalu kita juga rasa bahwa Karena kita juga bisa jadi korban juga. ditindas-tindas kebebasan pers kita dulu kan tahu gitu. Oke. Jadi ini saya kira political taktik ya atau political strategi dari Iya. Pak Jokowi untuk memastikan bahwa kabinet nanti yang dibentuk oleh beliau ini minimal dari kesalahan gitu. Paling tidak modal awalnya, mengurangi Dosa salah pilih. masa lalu. Dan ini juga bisa menjadi dalam tanda kutip, kalaupun ada yang keliru seperti Mas Bambang tadi itu, bukan semata-mata keputusan dari seorang Jokowi Jokowi gitu. saja, Karena ada saja, masukan dari iya. lembaga-lembaga yang memang udah dimintain Saya ingat salah konfirmasinya. satu keputusan yang hebat dan agak di luar box dari Jokowi ketika jadi gubernur Jakarta. Adalah? Dia mengganti kepala Satpol yang tadinya garang dengan seorang putri Nona Betawi Jakarta. Nona Jakarta dan ternyata jalan gitu Dan itu bagus gitu itu loh. bisa disebut out of the box. Out of, kenapa nggak dilakukan itu pada Tidak boleh pakai Menhan, pada- pentungan. Iya, artinya kita toh masih punya waktu sebenarnya kita. merasa jadi presiden saya. Pak Ini seolah-olah. Merasa jadi penasehat. merasa jadi penasehat. Pak Jokowi masih punya waktu. Ya, 14 hari soalnya kan. saya kira sekarang ini yang desek-desek kan yang kebelet aja, yang kebelet jadi menteri. Saya kira, menurut saya juga rakyat juga masih santai kok. Ya. Masih santai, masih menunggu, masih sabar untuk menunggu sampai waktu 2 minggu. Yang Kecuali bertanya rakyat yang milih yang di sebelah sana Ya, kecuali rakyat yang pengen itu kan ya. Itu. Kalau yang nggak pengen kita masih sabar menunggu kok. Jadi Ya. nggak usah kesusu lah, nggak usah terbiasa gitu. Santai aja gitu kan. Gitu. yang bertanya tiap hari juga wartawan soalnya. Yang Ada yang bilang bahwa beberapa hari ini kayak semacam kabinet shutdown gitu. Nyatanya nggak ada masalah Nggak kok. ada. Semuanya jalan Lima seperti hari biasa. ke Kita depan. ini Iya. ada di dua sisi. Sebagai wartawan kita kepingin cepat gitu sehingga berita besarnya sudah bisa keluar gitu. Tetapi kadang-kadang kalau kita berpikir bahwa ini bukan sesuatu yang main-main, bukan sesuatu yang gampang, rasanya tolerable untuk menunggu beberapa waktu gitu. Itu aja pilihannya. Dan Iya. menurut saya juga lebih baik tunggu juga DPR itu kalau menurut saya sampai DPR supaya nggak ada nanti udah dipilih tahu-tahu DPR nggak setuju. Waduh. Nggak kisruh di awal Kisruh gitu ya. Kita lagi. akan kembali Itu sesaat aja. lagi.